Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini tema kita adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, kita akan mempelajari doa Bapa kami ini secara sederhana saja. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah setelah ia menjelaskan beberapa hal tentang doa kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya datang meminta Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi doa ini hanya boleh diucapkan oleh murid-murid Yesus atau orang-orang yang beriman atau pengikut Tuhan Yesus. Jadi doa ini bukan untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biasanya kita menyebut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah doa berhubungan dengan Allah. Dan bagian yang kedua adalah hubungan untuk kita. Doa ini memakai kata pengganti kami, bukan aku atau saya. Karena pada waktu itu bersama-sama Tuhan Yesus itu ada banyak murid-muridnya. Oleh sebab itu doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang banyak pada waktu itu, maka dia memakai kata pengganti kami. Doa ini ditujukan kepada Bapa yang ada di sorga. Jadi permulaan dari doa ini adalah Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah, menyebut Allah itu adalah Bapa. Apa artinya? Artinya Bapa itu adalah suatu pribadi. Jadi doa kita itu kepada Allah, Allah Bapa kita adalah suatu pribadi. Jadi Allah itu bukan satu istilah atau satu nama saja, tetapi adalah satu pribadi, satu oknum. Kemudian di sini katakan Allah itu adalah Bapa kita. Jadi berarti saudara sekalian, kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Allah. Jadi kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Kita boleh menyebut Allah yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa kita.
Allah itu bukanlah suatu pribadi yang angker dan kejam, tetapi dia adalah kasih dan mengasihi kita karena kita menyebut dia sebagai Bapa. Jadi, saudara sekalian, kita mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Allah. Kita menyebut dia adalah Bapa kita. Nah, kalau Allah itu adalah Bapa kita, maka kita harus menghormati Allah itu dan mengasihi dia sebagaimana mestinya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Kita menyebut Allah adalah Bapa kita yang di sorga. Nah, saudara sekalian, coba perhatikan, Allah kita adalah di sorga. Berarti Allah itu di tempat yang maha tinggi dan maha suci. Dia adalah penguasa roh-roh dunia ini, saudara sekalian. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat karena dia ada di dalam sorga, tempat yang maha tinggi. Allah itu di sorga, dia adalah penguasa alam semesta ini. Termasuk roh-roh jahat yang ada di bawah kuasanya Allah. Jadi Allah itu adalah Allah yang di sorga, yang maha tinggi, menguasai seluruh alam semesta ini. Allah itu adalah Allah yang di sorga, berarti apa? Kita pada satu hari, kita akan kembali ke sana bertemu dengan Allah kita yang ada di dalam sorga. Kemudian kita lihat doa yang berhubungan dengan Allah di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Yang pertama dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ya saudara sekalian, artinya apa? Janganlah kita menyebut nama Allah itu dengan sembarangan. Apalagi menghina nama Allah. Itu adalah dosa besar di hadapan Allah. Kita harus menghormati nama Allah. Orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah itu dengan sembarangan. Dan mereka tidak berani menyebut nama Allah. Maka itu mereka mengganti nama Allah itu dengan Adonai atau yang disebut Tuhan atau Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Dalam 10 hukum juga Tuhan mengingatkan kita jangan menyebut nama Tuhan Allah kita itu sembarangan. Nah, orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya Tuhan juga harus hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Dan kita juga harus mempunyai hidup yang benar, tingkah laku kita yang benar, supaya janganlah karena perbuatan dosa kita, kelakuan kita yang benar, sehingga nama Tuhan dihina oleh orang lain. Yang kedua, dikatakan, datanglah kerajaanmu. Orang Yahudi pada waktu itu menanti-nanti datangnya Mesias yang akan mendirikan kerajaan Allah. Tetapi sesungguhnya di mana kehendak Allah ditaati dan dijalankan, itulah kerajaan Allah, saudara sekalian. Apakah seseorang atau satu keluarga atau satu suku bangsa, jika mentaati kehendak Allah, disitulah hadir kerajaan Allah itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita mengatakan datanglah kerajaan Allah, itu berarti kita mengharapkan, kita menjalankan kehendak Tuhan di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya kehendak Allah itu dapat dijalankan dan kuasa Allah itu dinyatakan? Itu jikalau orang itu sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita ingin kerajaan Allah itu datang, hadir di dalam keluarga kita, dalam dunia kita ini, maka kita perlu menginjilin orang supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian adalah kata Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, kita tahu kehendak Allah di sorga itu dijalankan dengan sempurna oleh malaikat-malaikat. Tidak ada malaikat yang berani
yang melawan kehendak Allah. Namun ironisnya, kehendak Allah di dunia ini justru dilanggar, tidak ditaati oleh manusia. Karena manusia telah berbuat dosa. Dan dunia ini ada kuasa setan iblis yang mempengaruhi manusia supaya tidak mentaati kehendak Allah. Sebab itu kita perlu berdoa supaya kehendak Tuhan Allah itu dijalankan di dunia ini, supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Kemudian kita akan melihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang berhubungan dengan kita di dalam ayat 11 sampai 13. Dalam doa ini ada 3 hal yang didoakan. Yang pertama adalah doa untuk masa sekarang, yaitu memohon Allah memberi makanan hari ini untuk kita di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, dari doa ini berarti apa? Allah itu memperdulikan kebutuhan tubuh jasmani kita. Saudara, kita jangan berpikir jikalau seorang berdoa untuk kebutuhan jasmani, maka orang itu kurang rohani. Tidak, saudara sekalian. Orang rohani juga membutuhkan makanan tubuh jasmani ini. Makanan, lalu dikatakan makanan untuk hari ini. Kita tidak doa makanan untuk besok, lusa, dan sebagainya. Tetapi makanan untuk hari ini. Berarti apa? Kita bersandar setiap hari kepada Tuhan. Seperti orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menurunkan makanan untuk mereka yang disebut mana. Setiap hari Tuhan menurunkan untuk mereka. Mereka boleh ambil 1 hari untuk 1 hari. Tidak boleh ambil untuk besok. Saudara, jadi Tuhan mengajar kita berdoa supaya Tuhan memberi makanan untuk kita hari ini. Dan dikatakan secukupnya. Tidak minta lebih. Tidak minta yang mewah-mewah, saudara. Untuk makanan yang berlimpah-limpah. Tidak, tapi dikatakan makanan yang secukupnya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu doa yang kedua adalah doa untuk masa yang lalu. Yaitu memohon Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dosa atau kesalahan dalam bahasa Yunani, yaitu kita tahu bahwa Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, itu mempunyai 5 kata atau 5 macam untuk menggambarkan atau mengistilah dosa atau kesalahan ini. Tetapi di bagian ini, kata dosa atau kesalahan adalah oppheilewa, yang artinya, yang berarti berhutang. Berhutang berarti belum melunasi apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi, kesalahan yang dimaksud di sini adalah kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan atau tidak melakukan kehendak atau tuntutan Allah kepada kita. Kita mohon Allah mengampuni kelalaian kita. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jika kita mohon Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Coba kita perhatikan ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada satu syarat, kalau kita minta Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Berdoa untuk masa yang akan datang. Di dalam ayat 13. Yaitu memohon Allah tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kita daripada yang jahat.
Kita menyadari kita adalah manusia yang lemah, yang gampang jatuh di dalam dosa, yang rentan kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita mohon Allah melindungi kita dari pencobaan. Pencobaan itu bisa datang dari iblis, bisa datang orang-orang yang sekitar kita, atau dari kita sendiri. Bahkan pencobaan itu bisa datang dari orang yang kita kasihi atau orang yang mengasihi kita. Oleh sebab itu kita berdoa supaya Allah melindungi kita dari pencobaan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan terakhir adalah pengakuan kita kepada Allah, kepada iblis, dan kepada manusia di dunia ini bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah kepunyaan Allah. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah Allah yang maha tinggi, maha mulia. Allah yang menguasai alam semesta ini. Dunia ini dan alam semesta ini dicipta oleh Dia dan untuk Dia. Maka itu dikatakan bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah kepunyaan Allah. Dan doanya ditutup dengan kata amin, yang berarti sungguh-sungguh dari hati kita yang jujur. Jadi setiap kali kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami ini, kita harus mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita tidak boleh hanya diucapkan di mulut saja, tetapi kita tidak menjiwai atau tidak menghayati kata-kata itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami ini, kita mengucapkannya dari hati kita yang terdalam, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya kita baca atau kita hafal saja tanpa kita menjiwai doa ini. Kiranya Tuhan menolong. Saya mengajak kita menutup pertemuan kita ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.